Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa UKM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saat ini Anda berada, mudah-mudahan Allah tetap curahkan rahmatnya kepada Anda sekalian, dan Anda sekalian dapat menyimak siaran UKM TV yang akan memberikan bimbingan kepada pemirsa sekalian bagaimana bermuamalah secara syariah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa UKM TV yang berbahagia, pada seri ini saya akan ceritakan bagaimana urgensi bermuamalah secara syariah. Seri-seri sebelumnya sudah kita ceritakan bagaimana dampak buruk yang timbul akibat kita lengah daripada muamalah Islamiyah ini dalam kehidupan kita secara individu, berkelompok maupun bernegara dan berumat secara umat Islam. Para pemirsa sekalian, ketika saya kuliah di International Institute of Islamic Economics, saya belajar fikih muamalah, dan pada waktu itu dosen saya bertanya kepada kami sebagai murid, sebagai mahasiswa. Beliau pertama kali masuk dan beliau bertanya kepada kami semuanya. Pertanyaan saya masih ingat. Apa pertanyaannya? Apa tujuan kita belajar fikih muamalah? Pada waktu itu tak seorang pun dari kita yang bisa menjawab dengan benar. Akhirnya Pak dosen sendiri yang menjawab. Beliau jawab dengan bahasa yang sangat singkat. Mahya kasbul halal, mencari yang halal, tujuan utama. Jadi muamalah Islamiyah, dalam hal ini muamalah maliyah, tujuannya adalah agar supaya kita itu memperoleh rezeki yang halal. Ya. Dan kali ini yang kita soroti adalah tema yang terkait dengan keuangan, yaitu muamalah al-maliyah. Dari mana kita mendapatkan harta dan bagaimana kita menggunakan harta. Sebetulnya ini sudah disinggung dalam sebuah hadis yang bunyinya, terjemahnya kira-kira demikian. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, melainkan dia akan ditanya 4 perkara dulu. Jadi sebelum melangkah itu dia harus bertanggung jawab terhadap 4 perkara. Salah satu perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah dari mana mendapatkan harta dan bagaimana engkau membelanjakan harta itu. Ini sebetulnya perkara bagi orang yang tidak beriman tidak masalah, karena mereka tidak punya koridor, tidak punya kriteria, tidak punya ajaran, tidak punya prinsip hidup. Mereka semuanya anggap halal, semuanya boleh, semuanya. Dalam Islam itu dibatasi kita, ada halal, ada haram. Nah, bagaimana kita memperoleh harta? Cara memperoleh harta inilah harus kita lakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh agama. Untuk mencari tahu bagaimana kita memperoleh harta ini dengan cara yang dibenarkan oleh agama, itu perlu belajar, perlu ngaji, perlu baca buku, perlu belajar kepada siapapun yang kita anggap memiliki ilmu. Tidak bisa serta-merta kita ini tahu cara yang diperbolehkan mencari harta itu apa. Tidak akan bisa. Kita belajar fikih muamalah. Tanpa itu kita akan nabrak. Kita nggak tahu ini haram, ternyata rezeki kita yang paling banyak dari yang haram. Kita nggak tahu bahwa itu menipu orang, dan kita tiap hari menipu orang, dan karena menipu itu kita akhirnya dapat duit. Kita nyogok orang, kita menyuap orang untuk mendapatkan akses, dan kita akhirnya tiap dapat proyek kita selalu suap kepada pihak yang berwajib atau yang berkepentingan, dan kita selalu melakukan hal seperti itu. Akhirnya kita tidak mengenal ternyata bahwa yang namanya suap, yang namanya ruswa ternyata diharamkan dalam agama. Jadi kita perlu belajar supaya tahu bahwa jalan yang benar untuk mencari harta itu ini berdasarkan Islam. Itu sebabnya maka para pemirsa sekalian, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara yang diperbolehkan untuk mencari harta secara Islam atau secara syariah.
Tanpa pengetahuan itu sangat mungkin sekali apa yang kita lakukan dalam hal mengumpulkan harta di dunia ini itu salah, dan akhirnya harta yang kita kumpulkan ini ternyata haram, dan itu merupakan azab bagi kita nanti di akhirat. Oleh karena itu penting sekali para pemirsa sekalian, mari kita mengaji, mari kita belajar, dan terus menerus kita belajar dalam hal muamalah ini untuk mensucikan harta kita, agar yang kita peroleh dari harta ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, halalan thayyiban, kriterianya seperti itu. Kita peroleh secara thayyib, cara kita memperoleh secara benar, dan yang kita peroleh ini adalah halal, tidak ada syak, tidak ada keraguan di dalamnya, dan kita akhirnya mendapatkan kebahagiaan di dunia karena kita memperoleh harta yang halal tadi itu, dan akhirnya nanti di akhirat pun kita bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mana Anda mendapat harta dan bagaimana Anda membelanjakan harta itu. Mudah-mudahan ini menjawab bagaimana urgensi pentingnya kita belajar muamalah Islami yang benar, dan kita mempraktekkan muamalah ini untuk kemaslahatan diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh umat manusia di dunia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu umat yang lain dapat melihat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya kira cukup uraian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi Anda pemirsa sekalian. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.